Nama saya Putra Saheri, 1632 10 11, dan teman saya Aulesius Bayu Nugroho, 1632 10 12. Di sini kami akan menjelaskan tentang Quality Function Deployment atau sering kita sebut juga dengan QFD. Definisi QFD itu adalah Quality Function Deployment, metode terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan proses produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mengevaluasi suatu produk dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Seterusnya, konsep QFD. Mengapa konsep QFD dikembangkan? Karena untuk menjamin bahwa produk yang memasuki tahap yang benar dapat memuaskan kebutuhan para konsumen atau pelanggan dengan jalan membentuk kualitas yang diperlukan dan kesesuaian maksimum pada setiap pengembangan produk. Apa sih tujuan QFD itu? Nah, tujuan QFD itu menurut Matchstock et al. Tujuan dari QFD adalah mengidentifikasi konsumen, menentukan apa yang konsumen butuhkan, dan memberikan sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, langkah-langkah untuk menyusun QFD adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Yang kedua, membuat metrik perencanaan. Yang ketiga, penyusunan kepentingan teknik. Yang keempat, penentuan hubungan antara kebutuhan konsumen dengan kepentingan teknik. Penentuan prioritas. Dan nanti kita akan lakukan langkah-langkah ini dalam rumah QFD-nya. Nah, di sini kita sudah menyiapkan satu desain kultivator yang akan kita desain atau kita produksi di masa yang akan mendatang. Nah, di sini langkah yang akan kita harus lakukan pertama yaitu menganalisa terlebih dahulu di pangsa pasar apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, sehingga kita pertimbangkan dan mendapatkan suatu desain ataupun suatu produk yang benar-benar diinginkan oleh konsumen sehingga di pasaran dia tidak akan sia-sia. Nah, di sini kita sudah menyiapkan satu buah susunan House of Quality atau QFD. Nah, di sini ada berbagai macam bagian ya. Di sini ada atapnya, atap QFD kita. Di sini bagian kirinya ada di bagian kiri yang ini. Ini adalah keinginan pelanggan. Nah, yang ini adalah desain yang perusahaan berikan atau yang kita berikan kepada konsumen. Nah, dan yang rumah paling atas ini adalah kita nanti menganalisa hubungan antara desain yang sudah kita berikan. Nah, dan yang di sini ini ada yang berwarna abu-abu. Nah, ini adalah tentang persaingan kompetitornya. Kompetitor antara traktor yang akan kita buat dengan traktor A atau traktor B yang sudah kita buat. Nah, di sini akan timbul nanti suatu nilai perbandingan. Apakah traktor yang baru itu nanti lebih unggul daripada traktor yang lama? Gitu. Nah, di sini kita sudah ini absolute important. Absolute important ini adalah suatu jumlah daripada analisa kita nanti. Difficulty-nya ini adalah tingkat kesusahannya. Tingkat kesusahannya di sini kita kita bentuk itu dari angka 1 sampai 5. Di sini kalau misalnya angka 1 dia itu mudah, kalau dia 5 yaitu hal yang paling sulit kita laksanakan. Target di sini kita buat dia apa targetnya nanti. Nah, ini adalah traktor baru, traktor A, traktor B. Nah, di sini main grafiknya ya. Contohnya, kita struktur rangka. Struktur rangka ini traktor baru yang akan kita buat sudah ada atau belum gitu. Nah, traktor A sudah ada atau belum? Traktor B sudah ada kalau apa atau belum? Nah, di sini ada angka 3, 2, dan 1-nya. Yang ini, angka 3, 2, dan 1. Ini menandakan angka grafiknya. Kalau dia di
kolom yang 3 di sini dia berarti mendapatkan nilai yang 3 gitu. Kalau di kolom 2 dia dapat nilai 2, kalau yang satu dia mendapat rendah. Nah, nanti hasilnya dia akan menjadi sebuah grafik yang seperti ini, yang zigzag-zigzag gitu. Nah, di sini juga kita sudah menyiapkan beberapa simbol. Ini yang pertama, di sini ada simbol. Ada simbol plus, ada simbol lambang hati, ada simbol minus. Nah, simbol ini kita akan gunakan untuk rumah ini, atap rumah house of quality yang kita sudah sediakan. Nah, dan di sini kita sudah menyiapkan satu simbol lagi, ada lingkaran, di sini yang gede, ada juga lingkaran yang kecil. Di sini sebenarnya ada tengah-tengahnya, di sini ada biru juga ya, tapi di sini sudah nggak kelihatan. Nah, di sini ada lingkaran juga dengan nilai 5, 9, dan 3 gitu. Nah, ini kita masukkan di sini dengan cara menganalisa hubungan antara keinginan pelanggan dan desain yang sudah kita berikan. Nah, ada juga di sini satu simbol juga, ini nilai 3, tinggi, 2, sedang, dan ini indikator tingkat penilaian kita nanti, apa yang harus kita capai, dan perbandingan antara ketiga traktor yang akan kita bandingkan, baru yang A dan yang B, tentang harganya berapa, mudah dipindahkan atau tidak, multifungsi kita beri nilai, sudah bisa atau belum, seperti itu. Nah, maka kita langsung mengisi house of quality-nya. Kita langsung next. Nah, ini dia. Setelah kelompok kami melakukan analisa, di sini kami mendapatkan sebuah hasil yang luar biasa gitu. Nah, bagaimana cara kita memasukkan, contohnya yang pertama, yang ini, memasukkan ke dalam di atap house of quality-nya. Yang pertama harus kita lakukan di sini. Contoh ya, ini adalah struktur rangka. Struktur rangka, apakah dia berhubungan dengan dimensi mesin? Contoh nih, oke, struktur rangka, ini dia kayak gini bentuknya, arahnya. Nah, apakah struktur rangka dengan dimensi mesin sangat berhubungan? Oh, tentu saja sangat berhubungan. Maka kita beri tanda dia plus gitu. Berhubungannya dalam segi apa? Bentuk. Kalau struktur rangka itu sangat berhubungan dengan dimensi. Gitu. Kita pasti akan menentukan dimensi dari struktur rangka. Nah, dan seterusnya, apakah struktur rangka berhubungan dengan kultivator? Oh, tentu saja berhubungan dia, kultivator dengan struktur rangka. Kita beri tanda dia, tanda hati nih. Nah, terus yang selanjutnya, apakah rangka berhubungan dengan controller? Oh, ternyata tidak berhubungan dia, dan begitu seterusnya. Nah, dan yang ini ada satu nilai important sampai dengan 1 sampai 8 gitu. Buat apa angka ini? Di sini kita akan mengurutkan mana hal yang paling dipentingkan gitu. Contohnya, semakin kecil angkanya akan semakin penting dia untuk kita, akan semakin penting. Dan jadi yang pertama, misalnya kita menaruhkan itu harga yang murah gitu, harga murah. Kita memberikan satu harga murah, kita berikan ini satu harga murah, mudah dipindahkan, kita beri dia angka 2, berarti di urutan kedua, multifungsi di urutan ketiga, dihidupkan dengan starter di urutan keempat, pengoperasian mudah di urutan kelima, rangka kuat di urutan ke-6, aman saat digunakan, urutan ke-7, handle dapat diatur, urutan ke-8. Nah, berarti di sini kepentingannya itu hasil daripada analisa kita, daripada yang sudah kita survei terlebih dahulu kepada konsumen atau kuesioner yang kita berikan. Nah, ini adalah hasil daripada kita survei, maka kita mendapatkan keinginan masyarakat itu seperti ini. Nah, dan ini yang akan menjadi menganalisa kita bagaimana cara kita mendesainnya. Nah, setelah kita memberikan tingkat tingkat kepentingannya, maka kita akan menganalisa suatu hubungan antara harga murah
dengan struktur rangka. Apakah saling berhubungan? Oh, tidak berhubungan ini. Harga murahnya. Nah, apa? Nah, terus selanjutnya dari sini ke sini dia dimensi, terus ke kultivator apakah berhubungan? Di sini controller apakah berhubungan? Apakah terus berhubungan? Nah, sampai di tingkat biaya manufaktur ini dia berhubungan, maka kita beri nilai berapakah hubungannya. Ini yang nomor 9 ini sebenarnya kayak gini tandanya. Nah, berapakah hubungannya? Kita beri tanda 9, ini kan sangat berhubungan gitu. Kita beri tanda 9 dan terus-terusnya gitu. Dan yang kedua, mudah dipindahkan. Mudah dipindahkan itu apakah dia berhubungan dengan rangka? Oh, ternyata sangat berhubungan dengan rangka. Kalau dimensinya besar, maka dia sulit untuk dipindahkan. Nah, jadi kita beri tanda 9. Begitu seterusnya. Sampai di biostator ini. Begitu caranya. Nah, dan yang setelah daripada di situ kita jumlahkan. Bagaimana cara penjumlahannya ini? Untuk menjumlahkan ini kita harus pertama kita kalikan dulu. Misalnya 2 dikalikan 9, 6 dikalikan 9, 7 dikalikan dengan 9, 8 dikalikan dengan 9. Nah, setelah kita kalikan, berarti 2 kali 9, 18, 6 kali 9. Setelah kita kalikan itu, maka kita jumlahkan, jumlahnya akan 180 gitu. Begitu dengan seterusnya kita jumlahkan semua. Nah, sekarang kita masuk ke dalam menu persaingan antara produk kita dengan produk yang sudah ada gitu. Nah, pertama kita analisa harga murah. Apakah harga murah di traktor B, A dan B itu murah? Oh, ternyata mereka masih mahal. Nah, kita beri dia angka 1, dan punya kita murah. Jadi, kita beri dia angka 3 gitu. Mudah dipindahkan. Angka 3 dan semuanya mudah dipindahkan. Dan begitu seterusnya kita beri angka. Dan kita hitung di sini. Apakah angka dari absolut importantnya ini bertambah atau tidak, atau sama-sama saja begitu. Di sini punya kita sudah unggul 22, mereka 18, berarti kita mungkin sudah mencapai target. Terus difficulty, di sini difficulty kesulitan untuk mengadakan target ini. Contohnya, kita ada nanti di sini ada struktur rangka. Ada struktur rangka di sini kita beri nilai 5. Ini lumayan sulit gitu. Bagaimana rangka yang kuat, rangka yang ringan, rangka yang sip itu seperti apa, itu agak sulit pemikirnya. Dimensi mesin, ini kan dia harus kecil, harus bagus, ya harus modern gitu. Nah, itu ya harus dibutuhkan kesulitan juga di angka 4, begitu dan seterusnya dia sulitnya. Target, di sini akan memiliki target kita. Contoh, untuk struktur rangka kita harus memiliki struktur yang kuat. Nah, tipe contohnya dimensi mesin kita harus slim. Tipe kultivatornya kita targetkan 4 macam gitu. Nah, itu yang akan menjadi sebuah analisa nanti ke depan target kita itu seperti apa, apakah tercapai atau tidak gitu. Nah, di sini kita traktor baru. Contoh kita memiliki suatu traktor baru, ini kita beri tanda TB ya. Terus ini A, ini B. Nah, di sini kita isi nanti struktur rangka. Apakah daripada traktor kita ada? Kalau kita ada kuat, maka kita beli tanda dia TB. Nah, di sini kita beli angka 3. Dan kalau misalnya traktor A dia belum ada tapi dia kurang bagus, kita beri di sini dia di angka 2 A. Dan di sini kita beri B. Begitu seterusnya sehingga hasilnya menjadi nanti dia menjadi sebuah grafik yang akan menentukan apakah suatu produk kita bisa bersaingan dengan produk yang lama begitu. Mungkin sekian dari kami karena keterbatasannya waktu. Kurang lebihnya kelompok kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat. Amin ya rabbal alamin.